Sebagai seorang pendiri dari 400 lebih perusahaan, Sir Richard Branson tentu tidak diragukan lagi kemampuannya menjadikan ia pebisnis ulung pada masa itu. Perusahaan yang ia dirikan bernama Virgin Group. Beberapa perusahaan yang ia kelola ada di sektor penerbangan. Salah satunya adalah Virgin Atlantic. Terdapat cerita yang menginspirasi di balik perjalanan Virgin Atlantic. Saat itu, Virgin Atlantic mempunyai pesaing bisnis yang lebih dulu berkuasa di langit Inggris, yaitu British Airways. Jika Anda pernah mengalami batal terbang saat sudah menunggu di bandara, hal itu pernah juga dialami oleh Branson. Saat itu, ia berusia 28 tahun pada 1978. Branson hendak pergi ke Kepulauan Virgin Inggris atau BVI. Namun, ia tetap memaksa harus terbang ke BVI malam itu juga untuk bertemu dengan kekasih yang kini menjadi istrinya. Sebagai seorang pengusaha sejak usia 16 tahun, ia menemukan ide untuk menyewa pesawat agar tetap bisa terbang. Karena insting usahanya yang kuat, tidak mungkin ia habiskan biaya sendiri untuk satu pesawat. Branson berkeliling bandara, menawarkan kursi terbang ke BVI kepada para penumpang yang juga mengalami gagal terbang sepertinya. Pada akhirnya, ia terbang ke BVI menggunakan pesawat yang ia sewa dan diberi nama Virgin Airlines dengan biaya $39 saat itu. Branson mendapat komentar positif dari pelanggan pertamanya saat itu, mengatakan agar Branson bisa lebih meningkatkan layanan pesawatnya untuk terjun ke industri penerbangan dengan sukses. Keesokan harinya, Branson kemudian menghubungi Boeing menanyakan tentang pesawat 747 bekas yang mungkin bisa ia beli. Setelah berdiskusi dengan Boeing, ia sampaikan kepada seluruh kolehannya di Virgin Records, namun tidak mendapatkan respon positif karena terlalu membanting setir perusahaan yang selama ini ia jalani. Industri penerbangan memiliki risiko yang lebih tinggi akan kebangkrutan. Tapi, bukan Branson jika ia gagal dalam mewujudkan idenya. Ia ingin merubah citra penerbangan yang saat itu dianggap menyeramkan, servis buruk, makanan buruk, dan tidak ada hiburan. Saat itu, industri penerbangan tinggal memasuki masa disrupsi. Branson memiliki cara brilian untuk melobi Boeing dalam kesempatan kerjasamanya. Alih-alih membeli pesawat dari Boeing, Branson memilih menyewa pesawat selama 12 bulan. Jika bisnis tidak berjalan dengan baik, setelah masa sewa selesai, Branson bisa mengembalikan pesawat tanpa tuntutan dan kerugian apapun. Setelah meraih kesepakatan, Virgin Atlantic melakukan lepas landas pertamanya pada 22 Juni 1984. Virgin Atlantic yang hanya memiliki satu armada pesawat dan satu rute tidak membuatnya menjadi pilihan di kalangan masyarakat. Di sisi lain, British Airways memiliki lebih dari 300 armada. Kepala British Airways, Lord John King, pernah memecat Branson saat usianya 34 tahun. John King beranggapan bahwa Branson terlalu gegabah dalam memulai bisnis penerbangannya. Namun, setahun setelah kontrak selesai, Branson memperbarui kontrak dengan Boeing. Branson membeli beberapa armada pesawat yang membuat John King merasa tersaingi. Adanya Virgin Atlantic membuat British Airways gagal memonopoli penerbangan di Heathrow dan sebagai satu-satunya maskapai penerbangan jarak jauh dari Inggris ke Amerika Utara. John King adalah pemimpin penerbangan Inggris yang dikenal sangat mumpuni. Perdana Menteri Margaret Thatcher bahkan menjadikan John King sebagai pengusaha favoritnya. Citra yang sangat bagus milik John King membuatnya berpikir bahwa langit luas pun hanya cukup untuk British Airways. John King mempertaruhkan citranya untuk membidik Virgin Atlantic. Ia menyelenggarakan rapat khusus dengan rekan-rekannya di eksekutif, membahas mengenai bagaimana menyikapi Branson dan memikirkan untuk menjatuhkan Virgin Atlantic bagaimanapun caranya. Tanpa mempedulikan etika bisnis, British Airways membentuk unit penyamaran rahasia yang dikenal dengan kampanye trikotor. Agen saluran telepon nakal menggunakan sistem pemesanan yang sama dengan Virgin Atlantic. Hal itu memungkinkan pencegatan calon penumpang Virgin dan mengalihkan penerbangan ke British Airlines. Tim rahasia akan berpura-pura menjadi karyawan Virgin Atlantic dan mengatakan bahwa penerbangan dibatalkan.
lalu akan menawarkan rute perjalanan dari British Airlines. Tidak hanya Virgin Atlantic yang ingin disingkirkan oleh John King, ia menginginkan Branson dan seluruh usahanya jatuh. Ia menyewa seseorang untuk memata-matai Branson dimanapun dan kapanpun. Branson mengetahui bagaimana perusahaannya dipermainkan oleh manajemen British Airways. Trik kotor yang dijalankan John King menyebabkan Virgin Atlantic mengalami kerugian dan kekurangan cadangan kas. Branson berniat menggugat British Airways, namun kekurangan kas untuk bisa membawanya ke pengadilan. Dengan berat hati, Branson menjual Virgin Records pada Juni 1992 dan diakuisisi oleh EMI senilai $1 miliar. Dengan uang hasil akuisisi itu, Branson menggugat British Airlines atas pencemaran nama baik pada 1993. Hasil persidangan akhirnya membuktikan bahwa CEO British Airlines saat itu, Sir Colin Marshall, sebagai dalang dari kampanye trik kotor tersebut. Gugatan Branson juga menguak trik yang sama dilakukan oleh British Airways kepada Air Europe yang telah bangkrut setahun sebelumnya. Pada Desember 1993, Branson memenangkan gugatan. John King dan British Airways akan menyelesaikan masalah di luar pengadilan dan mengganti kerugian sebesar $1 miliar dan $3 juta untuk biaya hukum. Peristiwa itu adalah pelanggaran tentang pencemaran nama baik terbesar sepanjang sejarah di Inggris. Kemenangan yang didapatkan saat liburan ini dijadikan kesempatan untuk Branson membagikan secara adil dan rata kepada karyawan Virgin dan melabelinya dengan bonus Natal British Airways. Sebagai bagian dari penyelesaian, British Airways dimintai menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. British Airways juga akhirnya melakukan perombakan manajemen. Lord John King dan orang-orang yang terlibat harus mengundurkan diri secara tidak hormat. Kisah sukses Branson dan Virgin Atlantic dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ini sangat menginspirasi, di mana integritas, keberanian, dan keteguhan sangat diperlukan oleh seorang pengusaha. Bukan dengan memilih jalan yang salah dan negatif, melainkan menguatkan internal lah yang pada akhirnya akan tetap bertahan.